Aku berdiri di depan meja uji tembak PT Pindad. Udara Bandung yang lembab pagi itu bikin kemeja poloku lengket di punggung. Tangan kananku masih terasa getar hebat setelah menembakkan 300 peluru tanpa jeda dari SS-2 V4 yang mereka kasih. Di sebelahku, seorang teknisi lokal umur sekitar 45 tahun, pakai kaos oblong hitam lusuh yang sudah pudar warnanya, sandal jepit swallow warna merah yang satu talinya copot, cuma nyengir sambil nunjuk laras senjata yang masih mengeluarkan asap tipis. Pak, ini larasnya dari baja lokal kita, bukan impor Cina atau Eropa. Panas sih, tapi nggak melengkung 1 milimeter pun. Katanya sambil mengusap laras dengan kain perca, bekas yang tadinya dipakai lap meja kerja. Bau oli senjata campur bau gorengan tempe yang entah dari mana datangnya, menusuk hidungku. Aku, Michael Harlan, 52 tahun, kontraktor senior yang sudah 22 tahun mengurusi pengadaan senjata untuk militer Amerika Serikat dan sekutu di Timur Tengah, merasa seperti orang tolol. 20 tahun aku beli M-Ford A1 Colt dengan harga $1.200 per unit, laras Colt Hammer Forge yang katanya presisi luar biasa. Tapi di sini, senjata yang harganya cuma 1/4 dari itu bisa nembak stabil di hawa lembab Jawa Barat yang bikin senjata impor sering macet. Aku datang ke sini karena perintah atasan di Virginia. Mereka dengar rumor senjata Pindad lagi dipakai pasukan khusus beberapa negara Afrika dan Timur Tengah. Aku tertawa sinis waktu briefing. Indonesia? Senjata mereka cuma copy-paste AK dan M16 versi murahan, kataku waktu itu. Sekarang, laras SS-2 yang masih panas di tanganku ini kayak menampar mukaku pelan-pelan. Teknisi itu, namanya Pak Joko, menyodorkan sebotol air mineral dingin yang tutupnya sudah setengah lepas. Minum dulu, Pak. Nanti kita tes lagi di 500 meter. Tapi pakai bipod improvisasi dari pipa paralon yang kami las sendiri. Aku melirik bipod itu. Bukan karbon fiber mahal, tapi pipa paralon putih yang biasa dipakai tukang ledeng. Dilas kasar, tapi kokoh. Aku menggeleng dalam hati. Ini pasti jebakan. Besok mereka mau ajak aku ke lapangan latihan TNI di Gunung Malabar. Katanya mau tes medan asli. Aku setuju, tapi dalam kepalaku sudah siap-siap nulis laporan bahwa ini semua gimmick marketing murahan. Pabrik Pindad di Bandung ini bukan seperti yang kubayangkan. Bukan gedung futuristik dengan robot laser. Aku masuk lewat gerbang besi yang catnya sudah mengelupas. Penjaga pakai seragam hijau pudar, tapi sepatu botnya kinclong. Di dalam, deru mesin bubut tua bercampur suara radio yang lagi muter dangdut. Pekerja perempuan, kebanyakan emak-emak umur 40-an, pakai daster motif bunga murahan seharga 30.000. Rambut diikat asal, tapi tangan mereka gerak cepat pasang baut picatinya pada receiver SS-2. Satu emak yang namanya Bu Siti, gigit rokok kretek sambil pasang sling senjata dengan jahit tangan. Ini slingnya dari bahan lokal, Pak. Kalau basah hujan nggak gampang putus kayak impor. Katanya tanpa melihat aku, tangannya tetap kerja. Aku jalan mengikuti Pak Joko melewati hall perakitan. Bau besi panas, oli mesin, dan bau keringat manusia bercampur. Di sudut, ada rak besi penuh laras cadangan yang ditumpuk rapi. Mereka bilang baja ini dari Krakatau Steel, hasil riset lokal yang mereka bilang tahan korosi di iklim tropis. Aku ambil satu laras. Rasanya berat pas. Bukan ringan murahan. Aku pernah pegang laras Heckler & Koch di Jerman. Dingin dan sempurna. Ini beda. Hangat, kasar sedikit di ujung, tapi pas di bahu. Di ruang meeting kecil yang dindingnya penuh foto presiden dan jenderal TNI, seorang engineer muda bernama Andi menjelaskan flowchart produksi di papan tulis yang sudah tergores-gores. Kami nggak punya anggaran besar, Pak Mike, jadi kami paksa otak. Misalnya, mekanisme gas piston kami desain ulang pakai toleransi lebih longgar supaya nggak gampang kotor di lumpur sawah. Dia nunjuk diagram tangan yang digambar pakai spidol warna-warni. Aku duduk di kursi plastik yang kakinya goyang sedikit. Minum kopi tubruk yang pahit banget. Ada ampasnya di lidah. Rasanya seperti kopi yang biasa diminum prajurit di lapangan. Bukan espresso mahal di Pentagon Cafeteria.
Malamnya, aku balik ke penginapan sederhana dekat pabrik. Kamarnya bersih, tapi spray motif batik murahan. Aku buka laptop, mau nulis draft laporan pertama. Tapi jari-jariku berhenti di keyboard. Aku ingat tadi siang, waktu aku tembak SS2 di 300 meter, groupingnya lebih rapat dari M4 yang kubawa sendiri dari ASS. Angin silang di Bandung nggak bikin laras goyang. Pak Joko cuma bilang, kami tes tiap hari di lapangan yang lebih parah dari ini, Pak. Hujan deras, debu vulkanik Gunung Tangkuban. Aku tutup laptop. Besok pagi mereka jemput jam 5. Katanya mau ke lokasi latihan. Aku belum tahu apa yang bakal kutemui. Tapi yang jelas, prasangka yang kubawa dari Washington DC mulai retak sedikit demi sedikit. Dan yang paling bikin aku gelisah, aku belum tahu seberapa dalam retakan ini nanti bakal jadi. Aku bangun sebelum subuh, jam 5 kurang seperempat. Udara Bandung masih dingin menusuk tulang. Pak Joko sudah nunggu di depan penginapan dengan Honda Beat hitam yang boncengan belakangnya dipasang rak besi improvisasi. Naik aja Pak Mike, kita ke pabrik dulu sebelum shift pagi mulai, katanya sambil nyalain mesin yang bunyinya halus meski sudah puluhan ribu kilometer. Aku naik, tas ranselku yang berat penuh alat ukur dan catatan. Terasa goyang saat motor meluncur melewati jalan kecil yang aspalnya sudah berlubang-lubang kecil. Bau asap knalpot campur bau nasi uduk dari warung pinggir jalan membuat perutku keroncongan. Sesampainya di pabrik, gerbang sudah ramai. Pekerja datang dengan motor bebek, kebanyakan pakai helm setengah, jaket hujan tipis yang sudah robek di lengan. Di dalam hall produksi nomor 2, lampu neon kuning menyala terang. Deru mesin bubut CNC tua bercampur suara palu kecil yang mengetuk-ngetuk receiver senjata. Aku berjalan di belakang Pak Joko. Sepatu buatku yang mahal terasa aneh di lantai semen yang licin karena oli tumpah sedikit. Di lini perakitan laras, aku melihat Bu Siti lagi. Daster motif bunga merah muda yang kemarin sekarang agak kotor di bagian perut karena gesekan meja kerja. Dia duduk di bangku kayu rendah. Kakinya cuma pakai sandal jepit swallow yang talinya diikat pakai kawat kecil supaya nggak lepas. Tangan kirinya pegang laras SS2 yang masih panas dari mesin. Tangan kanan pakai kain lap bekas kaos oblong untuk usap residu logam. Ini yang namanya honing manual, Pak, katanya tanpa berhenti kerja. Mesin CNC kami cuma satu shift, sisanya tangan manusia. Supaya toleransinya pas di iklim tropis, nggak kayak impor yang gampang karatan di hutan Papua. Aku mendekat, ambil satu laras yang sudah selesai. Permukaannya kasar, tapi rata. Ada goresan kecil dari proses manual. Bau besi hangus masih menempel. Di sebelahnya, mesin bubut tahun 90-an yang catnya sudah mengelupas total. Tapi jarum indikatornya gerak presisi 0,01 mm. Seorang bapak tua, umur mungkin 58 tahun. Pakai kaos singlet putih yang sudah kuning, celana pendek kolor, kacamata tebal, lagi setel program sederhana di komputer layar CRT yang tabungnya tebal. Ini software kami modifikasi sendiri, Pak Mike, katanya sambil ketik pakai satu jari. Nggak perlu lisensi mahal. Hemat, dan kami tahu persis kelemahan baja lokal kami. Aku berjalan ke hall forging. Panasnya luar biasa. Dua pekerja pria telanjang dada, cuma pakai celana pendek dan apron kulit tebal, sedang angkat bilet baja merah panas dengan tang pincet improvisasi dari besi bekas. Keringat mereka netes-netes ke lantai. Bau keringat campur bau besi panas menusuk. Mereka masukkan bilet ke mesin pres hidrolik yang suaranya menggelegar. Tekanan 500 ton. Tapi operatornya cuma pakai remote yang dibungkus lakban hitam supaya nggak licin. Kami nggak impor pres Jerman, Pak, kata Pak Joko. Ini buatan lokal dari Surabaya. Lambat sih, tapi tahan banting. Sudah 12 tahun jalan, cuma ganti seal 2 kali. Di ruang quality control, suasananya lebih tenang. Beberapa perempuan muda pakai daster polos warna pastel. Rambut diikat dengan karet gelang biasa. Lagi cek dimensi receiver pakai mikrometer manual yang udah aus. Satu cewek, namanya Rina, nunjukin aku cacat mikro di permukaan yang hampir nggak kelihatan.
Ini kalau dilewatin, nanti di lapangan bisa bikin gas leak kecil. Kami cek satu persatu, Pak. Bukan random sampling kayak pabrik besar di luar. Dia pakai sarung tangan kain tipis yang sudah bolong di jempol, tapi matanya tajam seperti elang. Aku lanjut ke gudang amunisi uji. Kotak-kotak kayu sederhana ditumpuk rapi. Label tulis tangan pakai spidol. Isinya peluru 5,56 mm yang mereka produksi sendiri. Pak Joko ambil satu kotak, buka tutupnya pakai obeng biasa. Bau mesiu yang khas langsung keluar. Kami tes 10% dari total produksi di lapangan tembak. Sisanya dikirim ke Kodam. Hemat, tapi akurat, katanya. Aku ambil satu peluru. Rasanya berat pas di tangan. Casingnya kuning mengkilap. Bukan yang mengkilap sempurna seperti Lake City buatan ES, tapi cukup untuk kerja keras di Medan. Siang harinya kami makan siang di kantin pabrik. Nasi putih, sayur asem, ikan asin, dan tempe goreng yang minyaknya sudah hitam bekas berkali-kali. Aku duduk di bangku panjang kayu bersama 15 pekerja. Mereka ngobrol santai soal shift malam, anak sekolah, harga bensin naik. Bu Siti cerita sambil makan pakai tangan. Dulu suami saya kerja di tambang, Pak. Sekarang di sini, gaji cukup buat cicil rumah tipe 36. Senjata ini bukan cuma besi. Ini rezeki kami sekeluarga. Aku diam. Sendokku berhenti di tengah jalan. Di Pentagon, aku biasa makan steak di kantin ber-AC sambil bahas kontrak miliaran dolar. Di sini, orang-orang ini bikin senjata yang bisa saingi produkku dengan tangan mereka yang kasar dan hati yang keras. Sore menjelang, Pak Andi, engineer muda, ajak aku ke ruang prototype. Di meja panjang ada SS2 varian baru yang masih setengah jadi. Mereka lagi coba pasang rel pikatinnya dari aluminium daur ulang. Kami ambil limbah pesawat dari pabrik Dirgantara, Pak. Dipotong, dibentuk ulang. Ringan, kuat, kata Andi sambil las kecil pakai alat portable. Percikan api kecil berterbangan. Bau las menusuk. Aku pegang prototip itu. Beratnya pas di bahu. Balance-nya bagus. Aku tembak kosong beberapa kali. Mekanisme gasnya halus meski belum diolah final. Saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, aku berdiri di teras pabrik. Angin sejuk Bandung bertiup. Tas ranselku penuh catatan dan foto yang kuambil diam-diam. Prasangka yang kubawa dari Washington sudah retak lebih dalam. Senjata ini bukan copy-paste. Ini lahir dari keterbatasan, tapi dibentuk oleh otak yang pintar memanfaatkan apa yang ada. Besok pagi mereka bilang mau bawa aku ke Gunung Malabar untuk latihan medan asli dengan pasukan Rider TNI. Aku setuju, tapi kali ini bukan karena tugas. Aku mulai penasaran sendiri. Apa yang bakal terjadi kalau senjata ini diuji di lumpur, hujan deras, dan malam yang gelap gulita? Aku belum tahu jawabannya. Tapi perutku sudah berdegup lebih kencang dari biasanya. Aku berdiri di lapangan tembak Gunung Malabar pagi itu. Kabut tipis masih menyelimuti rumput liar yang basah embun. Jam baru menunjukkan pukul 6:30, tapi udara sudah lembab berat, seperti handuk basah yang menempel di kulit. Di depanku ada dua senjata. SS2 kata V4 milik Pindad yang sudah kucoba kemarin, dan M4A1 milikku sendiri yang kubawa dari Virginia, lengkap dengan optik ACOG dan suppressor Knights Armament. Pak Joko dan dua instruktur TNI Raider berdiri di samping, pakai seragam loreng lusuh yang lengan bajunya digulung sampai siku. Sandal boot karet hitam yang sudah aus di telapak. Pak Mike, kita mulai dari 200 meter dulu, kata Kapten Dedi, instruktur yang suaranya pelan tapi tegas. Dia pakai topi rimba yang pinggirannya robek. Tangannya memegang stopwatch plastik murahan. Aku mengangguk, angkat emport lebih dulu. Bahuku yang sudah biasa dengan recoil senjata barat merasa nyaman. Aku tembak 3 round semi-auto. Dengung peluru memecah kabut. Grouping di target kertas bundar hanya selebar telapak tangan. Sempurna, seperti biasa. Aku nyengir dalam hati. Ini baru bahasa yang kuingerti. Sekarang giliran SS2. Aku ambil senjata itu.
Bobotnya sedikit lebih berat di depan karena gas piston yang lebih panjang. Larasnya masih dingin dari pagi. Aku bidik, tarik pelatuk. 3 peluru keluar. Suaranya lebih rendah, hampir seperti dengung bas. Aku turunkan senjata, lihat target. Groupingnya hampir sama rapatnya dengan M4. Mungkin bahkan sedikit lebih ketat di sisi kiri. Angin silang pagi ini cukup kencang, tapi SS2 nggak goyang. Pak Joko cuma mengusap dagunya yang ditumbuhi jenggot tipis. Baja lokal kami lebih tahan vibrasi dibanding aluminium alloy impor, Pak. Kami naik ke 400 meter. Matahari mulai naik. Kabut hilang. Panas mulai menyengat. Aku tembak M4 lagi. 2 round miss sedikit ke kanan, karena angin yang berubah arah tiba-tiba. Aku umpat pelan. Kapten Dedi kasih SS2. Kali ini aku tembak full auto pendek, 5 peluru. Senjata itu naik sedikit di bahu, tapi cepat balik ke posisi. Grouping masih masuk dalam lingkaran 30 cm. Aku merasa ada yang salah. M4ku yang harganya 3 kali lipat seharusnya lebih unggul. Tapi angka di target bilang lain. Pak, coba di posisi prone basah, kata salah satu prajurit rider. Namanya Serkatoni. Dia langsung rebah di tanah yang masih becek dari hujan semalam. Seragamnya langsung kotor lumpur coklat. Aku ikut rebah. Baju poloku langsung basah dingin di dada. SS2 kuletakkan di bipod paralon improvisasi yang mereka bawa. Aku tembak. Peluru-peluru masuk stabil. Lalu giliran M4. Supresornya bagus, tapi setelah 20 peluru, gas tube mulai panas berlebih. Grouping melebar. Aku bangun, lututku penuh lumpur merah. Kami lanjut ke tes ketahanan. Pak Joko ambil ember air hujan dari selokan dekat lapangan, siram langsung ke SS2 yang masih panas. Air mendesis di laras. Dia usap pakai kain lap bekas, lalu kasih ke aku. Tembak lagi, Pak. 100 peluru non-stop. Aku lakukan. Senjata itu nggak macet. Bolt carrier bergerak halus, meski uap air masih keluar dari celah-celah. Lalu aku coba di M4ku. Setelah 45 peluru, ekstraktor mulai goyah. 1 peluru stuck di chamber. Aku harus pakai cleaning rod untuk dorong keluar. Tangan Pak Joko yang kasar langsung ambil alat itu dari aku. Di sini kami biasa begini, Pak. Hujan deras di hutan Kalimantan. Kami cuma pakai daun pisang buat lap sementara. Siang hari, panas mencapai 32 derajat. Kami pindah ke moving target. Target besi yang digerakkan manual pakai tali tambang oleh 2 prajurit yang lari di belakang parit. Aku tembak M4 dari posisi standing. 2 miss. Napasku mulai pendek karena panas. SS2 di tangan Kapten Dedi malah lebih cepat. Dia tembak sambil berjalan. 3 dari 5 kena. Kami latih tiap minggu di medan seperti ini, katanya sambil nyengir. Giginya kuning karena kretek. Bukan di AC shooting range. Aku duduk di bangku kayu di pinggir lapangan. Minum air dari botol mineral yang tutupnya sudah penyok. Keringat netes dari dahi ke catatan yang kupegang. Angka-angka di kertas itu nggak bohong. SS2 lebih tahan panas, lebih tahan air, lebih stabil di angin tropis. M4ku yang kubanggakan selama ini mulai terasa seperti mainan mahal yang manja. Serkatoni duduk di sebelahku, kasih rokok kretek yang aku tolak. Tapi aku ambil 1 untuk coba. Asapnya pedas, bikin tenggorokan terbakar. Tapi entah kenapa rasanya pas dengan situasi ini. Sore harinya, kami tes akurasi malam awal dengan lampu sorot improvisasi. Hanya lampu senter kepala yang baterainya sudah lemah. SS2 masih nembak akurat di 300 meter dengan iron sight. M4 dengan optik mahalku malah kabur karena embun menempel di lensa. Aku bersihin pakai ujung kaos, tapi tetap nggak sempurna. Kapten Dedi cuma bilang pelan, "Di sini kami nggak bergantung optik mahal, Pak. Mata dan latihan harian yang utama." Aku berdiri sendirian di ujung lapangan saat matahari mulai merah di balik gunung. Tangan kananku masih pegal. Bahuku memar sedikit karena recoil yang berbeda. Prasangka yang kubawa dari AS Serikat sudah retak parah sekarang. Senjata ini bukan mainan.
Ini alat yang lahir dari tangan orang-orang yang hidup di medan keras setiap hari. Mereka nggak punya anggaran miliaran, tapi mereka punya otak yang memaksa setiap milimeter baja bekerja 2 kali lipat. Malam ini mereka bilang mau ajak aku latihan malam penuh di hutan. Aku bilang iya, meski dalam hati aku mulai takut apa yang bakal kutemui di gelapnya rimba Jawa. Karena kalau SS2 bisa bertahan di sini, berarti dunia yang kubanggakan selama ini mungkin saja salah besar. Aku duduk di ruang prototip kecil belakang pabrik Pindad sore itu. Lampu neon kuning berkedip pelan karena tegangan listrik yang naik turun. Udara di dalam ruangan pengap. Bau solder timah campur bau kopi tubruk yang sudah dingin di gelas kaca tebal. Di depanku, Andi, engineer muda berumur 34 tahun, pakai kaos polo Pindad yang lengan kirinya robek kecil karena tersangkut mesin, celana kargo hitam yang lututnya sudah mengkilap karena sering jongkok. Dia lagi membuka laptop second yang layarnya ada goresan panjang. Kabel chargernya diikat pakai lakban coklat supaya nggak putus. Pak Mike, ini bukan cerita sukses instan, kata Andi sambil geser kursi plastik yang kakinya goyang. Tahun 2005, kami dapat lisensi dari FN Herstal Belgia untuk SS1. Tapi mereka kirim dokumen setengah-setengah, bilang ini cukup untuk negara tropis. Kami harus terjemahin manual dari bahasa Prancis pakai kamus tebal, lalu uji coba di hutan sendiri. Banyak laras melengkung waktu pertama kali tes di musim hujan. Dia buka folder foto di laptop. Gambar lama, resolusi rendah. Aku lihat foto Andi yang lebih muda, rambut masih gondrong, berdiri di depan mesin bubut sambil pegang laras yang bengkok seperti pisang. Ini hasil tes pertama. Baja impor nggak tahan siklus panas lembab kami. Jadi kami hubungi Krakatau Steel, minta mereka buat formula baru. Mereka kirim sampel pakai angkot, bukan kontainer mahal. Kami tes di tungku kecil di belakang, bakar karbon manual pakai arang kelapa. Aku mendengarkan sambil pegang prototipe SS2 yang setengah jadi di meja. Permukaan receivernya masih kasar, ada bekas kikir tangan. Andi lanjut. Suaranya pelan tapi penuh api. Kami nggak punya anggaran R&D seperti Colt atau HK. Jadi kami pakai apa yang ada. Misalnya, gas piston kami panjangin 2 cm dari desain asli. Hasilnya, meski kotor lumpur sawah, masih bisa gerak. Di Afghanistan, pasukan kami pernah tes SS2 di debu pasir. Nggak macet. Sementara M4 sekutu sering minta spare part. Bu Siti masuk bawa nampan. Daster biru mudanya agak basah di ujung karena cuci piring tadi. Dia taruh 2 gelas kopi baru dan sepiring keripik singkong goreng yang minyaknya masih menetes. Makan dulu, Pak. Keripik ini dari ubi kampung sebelah, gratis buat tamu. Aku ambil 1. Renyahnya pas, asinnya pas di lidah. Andi ambil juga, makan sambil cerita tanpa henti. Kami pernah gagal total tahun 2012. Satu batch, 500 senjata retak di sambungan bolt. Seluruh pabrik panik. Pak Joko, yang waktu itu masih operator, usul pakai pengelasan TIG manual pakai argon dari tabung bekas. Kami kerja 48 jam non-stop, bergantian tidur di tikar gulung di pojok hall. Akhirnya lolos tes kodam. Itu yang bikin kami yakin, Pak. Senjata ini bukan cuma produk, ini anak kandung kami yang lahir susah payah. Aku lihat tangan Andi. Telapaknya kasar. Ada luka kecil bekas percikan las. Kuku jempol hitam karena oli. Dia buka laci besi. Keluarkan kotak kecil dari kayu jati bekas. Di dalamnya ada sampel baja sebelum dan sesudah modifikasi. Aku bandingkan di tangan. Yang lama ringan tapi rapuh. Yang baru berat pas. Permukaannya seperti kulit gajah yang tebal. Ini hasil kerjasama dengan ITB Bandung. Mahasiswa magang, kami kasih ide pakai nano coating dari limbah sawit. Murah, tahan karat di pantai utara Jawa. Malam mulai turun. Kami pindah ke kantin kecil di belakang. Hanya ada 3 meja kayu panjang, lampu bohlam 40 watt bergantung rendah. Beberapa engineer dan teknisi lagi duduk santai, pakai singlet dan sarung. Kipas angin plastik muter pelan.
Mereka ngobrol soal anak yang mau ujian nasional, soal harga beras naik, sambil sesekali bahas toleransi laras yang harus ditekan 0,02 mm lagi. Aku duduk di antara mereka. Rasanya aneh. Di Washington, meeting senjata selalu di ruang ber-AC. Pakai slide PowerPoint mahal, kopi Starbucks. Di sini, keputusan besar lahir dari obrolan sambil goreng ikan asin. Pak Joko datang, bawa botol kecil sambal terasi homemade. Coba ini Pak Mait. Kalau nggak pedas, berarti belum paham Indonesia. Aku cocol sedikit dengan kerupuk. Lidahku langsung terbakar, mata berair. Mereka semua ketawa pelan. Bukan mengejek, tapi seperti sambut saudara baru. Andi lanjut cerita sambil kipas badan pakai kardus bekas. Kami juga bantu negara tetangga, Pak. Filipina dan Malaysia pakai SS-2 varian kami. Mereka bilang lebih tahan di hutan mereka daripada senjata Eropa. Karena kami desain untuk medan yang sama persis. Aku diam lama. Catatanku penuh, tapi kali ini bukan data teknis saja. Aku lihat wajah-wajah lelah tapi bangga di sekitar meja. Mereka nggak punya jet pribadi atau kontrak Pentagon, tapi mereka bikin senjata yang bisa diandalkan prajurit di ujung tombak. Prasangkaku yang bilang murahan sudah hancur berkeping. Yang tersisa adalah rasa hormat yang tumbuh pelan, seperti karat yang justru menguatkan baja lokal. Besok pagi, mereka akan bawa aku ke latihan malam penuh di hutan Gunung Malabar bersama pasukan Raider. Aku sudah bilang siap. Tapi malam ini, sebelum tidur di penginapan, aku buka laptop lagi. Draft laporan ke Virginia sudah kutulis setengah. Kali ini aku nggak tahu harus tulis apa. Karena semakin dalam aku gali, semakin jelas bahwa senjata ini punya jiwa yang nggak bisa dibeli dengan dolar. Dan aku mulai takut. Besok di hutan gelap itu, jiwa itu bakal uji aku habis-habisan. Aku berdiri di pinggir hutan Gunung Malabar jam 9:30 malam. Kegelapan sudah pekat seperti tinta. Hanya ada cahaya bulan separuh yang nyaris tertutup awan tebal, ditambah senter kepala yang baterainya sudah lemah di kepala Kapten Dedi. Udara dingin menusuk, lembab sampai tulang. Bau tanah basah campur daun busuk dan asap rokok kretek dari prajurit-prajurit Raider yang berdiri di belakangku. Seragam loreng mereka sudah basah kuyup karena gerimis halus yang tak kunjung berhenti sejak maghrib. Pak Mike, kita gerak pelan. No light except red filter, kata Serkatoni sambil memasang filter merah di senternya. Dia pakai sepatu boot karet yang solnya sudah tipis. Tali sepatunya diikat pakai kawat karena satu lubangnya robek. Aku pegang SS-2 V4 yang dikasih mereka. Slingnya dari kain parasut bekas yang dijahit tangan Bu Siti sore tadi. Berat senjata ini terasa berbeda di malam. Lebih hidup. Seolah ada denyut di gas pistonnya. Kami masuk hutan. Langkah pertama saja sudah bikin sepatu botku tenggelam sampai mata kaki di lumpur hitam yang lengket seperti lem. Aku hampir jatuh. Tangan kiri spontan pegang batang pohon pisang liar yang daunnya basah dan licin. Di depan, prajurit-prajurit bergerak seperti bayangan. Mereka nggak pakai night vision mahal, cuma mata yang sudah terlatih puluhan kali patroli di Papua dan Kalimantan. Aku coba ikuti irama mereka. Napasku mulai pendek karena tanjakan yang tiba-tiba curam. Setelah 40 menit berjalan, Kapten Dedi angkat tangan. Posisi defensif. Buat posisi tembak. Kami rebah di balik pohon-pohon besar. Tanahnya becek, air hujan mengalir masuk ke kerah bajuku. Aku letakkan SS-2 di bahu. Bipod paralon improvisasi menancap di lumpur. Target malam adalah bayangan karung goni yang digantung di pohon 80 meter depan. Hampir tak kelihatan. Aku bidik pakai iron sight. Embun sudah menempel di kacamata. 3 peluru keluar. Suara tembakan teredam oleh dedaunan basah. 2 kena. Serkatoni di sebelahku tembak dengan SS-2-nya. Groupingnya lebih rapat. Senjatanya nggak takut air, Pak. Bisiknya sambil geser posisi jongkok. Lihat ini. Dia ambil segenggam lumpur dari tanah. Oleskan langsung ke bolt carrier SS-2, lalu tarik charging handle. Masih halus.
Aku coba di M4 yang kubawa cadangan. Setelah lumpur disentuh, gas tube langsung lengket. Aku harus paksa dorong boltnya 2 kali. Dingin malam bikin tanganku gemetar sedikit. Kami lanjut night march lagi. Hujan mulai deras. Air mengguyur seperti keran dibuka penuh. Daun-daun besar menetes air dingin tepat ke leher. Aku merasa seperti di Irak dulu. Tapi di sana ada Humvee dan AC. Di sini cuma kaki dan senjata. Di sebuah tikungan curam, kakiku tergelincir di akar pohon yang licin. Tubuhku oleng ke depan. SS2 hampir lepas dari tangan. Serkatoni langsung pegang selingku dari belakang. Tarik kuat pakai satu tangan. Pelan, Pak. Di sini akarnya licin kayak sabun mandi. Kami sampai di clear area kecil untuk simulasi kontak malam. Kapten Dedi bagi tugas. Aku diminta jadi point man untuk 200 meter advance. Jantungku berdegup kencang. Aku angkat SS2. Jari di trigger guard. Gerimis berubah jadi hujan deras. Air masuk ke lubang telinga. Tapi senjata ini tetap ringan di bahu. Aku tembak moving target yang mereka tarik pakai tali dari semak. SS2 nembak stabil meski tanganku basah kuyup. Recoilnya pas. Nggak naik liar seperti M4 yang mulai kena air deras. Di tengah simulasi, twist datang tanpa aba-aba. Aku overconfident. Coba pakai M4-ku di posisi prone di genangan air. Setelah 15 peluru, senjata macet total. Chambernya penuh air dan lumpur. Aku panik. Coba clear pakai tangan, tapi makin parah. Tiba-tiba musuh simulasi dari semak sebelah muncul. Kapten Dedi teriak, "Kontak!" Aku hampir kena tembakan simulasi. Serkatoni maju cepat. Dorong aku ke belakang, lalu tembak SS2-nya dari pinggang sambil lari. 2 musuh jatuh. Dia lalu jongkok di sebelahku. Ambil M4-ku yang macet, buka bolt pakai pisau lipat kecil yang selalu dia bawa di saku celana. Di sini kami biasa begini, Pak, nggak nunggu armorer. Aku duduk di tanah basah, nafas ngos-ngosan. Hujan masih deras, tapi aku nggak merasa dingin lagi. SS2 di pangkuanku terasa hangat, seolah hidup. Aku usap larasnya dengan ujung lengan baju yang basah. Senjata ini nggak protes. Boltnya masih gesit meski sudah berjam-jam di lumpur dan hujan. Sementara M4-ku yang kubanggakan, sekarang cuma jadi tongkat besi mati. Kami istirahat sebentar di bawah pohon besar. Prajurit-prajurit bagi roti tawar dan kornet kaleng yang mereka hangatkan di api kecil dari ranting basah yang entah gimana bisa menyala. Aku makan dengan tangan kotor. Rasa asin kornet campur tanah di jari. Mereka ngobrol pelan soal istri yang nunggu di barak, anak yang mau masuk SD. Bukan obrolan heroik, tapi obrolan manusia biasa yang tiap malam siap mati dengan senjata yang dibuat tetangga mereka di Bandung. Malam itu, saat kami keluar hutan jam 2 dini hari, kakiku pegal, bajuku berat air, tapi kepalaku penuh. Aku lihat SS2 di bahuku. Seling kain parasutnya sudah kotor lumpur, tapi masih kuat. Prasangkaku yang tersisa sudah hampir habis. Senjata ini bukan cuma besi dan plastik. Ini alat yang lahir dari malam-malam seperti ini. Dari tangan orang-orang yang nggak pernah menyerah, meski dunia bilang mereka terlalu kecil. Besok pagi, diskusi dengan prajurit-prajurit ini bakal jadi ujian terakhir buat egoku. Tapi sekarang, di perjalanan pulang dengan Honda Beat yang ban belakangnya sudah botak, aku cuma bisa diam. Dunia yang kubawa dari Washington DC sudah runtuh malam ini. Dan yang bangun di tempatnya adalah rasa hormat yang dalam, yang bikin aku malu sekaligus bangga. Aku duduk di bangku kayu panjang di barak sementara dekat pinggir hutan Gunung Malabar, jam 3 pagi lebih. Tubuhku masih basah kuyup dan kedinginan meski sudah dibungkus sarung tebal yang baunya campur asap api unggun. Hujan sudah reda, jadi gerimis halus. Tapi lumpur hitam masih nempel tebal di sepatu botku sampai mata kaki. SS2 V4 kuletakkan di pangkuan. Larasnya penuh butiran air yang mengkilap di bawah cahaya lampu Petromax yang sumbunya dipotong pendek. Di sebelahku,
Serkatoni lagi bersihkan senjatanya sendiri pakai kain perca bekas kaos yang tadi dipakai lap oli di pabrik. "Pak Mike, tadi hampir kena," katanya pelan, sambil usap bolt carrier dengan minyak tanah yang dibawa dalam botol aqua kecil. Kalau M4 nggak macet, mungkin Bapak sudah mati dalam simulasi. Tapi SS2, lihat ini. Dia ambil senjataku, tarik charging handle sekali. Masih halus, meski tadi sudah 3 jam di lumpur dan hujan deras. Bau tanah basah campur oli senjata menusuk hidungku lagi. Aku diam. Tangan kananku gemetar sedikit waktu pegang botol air mineral yang tutupnya penyok. Ingatan tadi malam masih putar ulang di kepala. Saat aku overconfident pakai M4 di genangan air, senjata itu langsung mati. Aku panik. Jari-jariku coba clear chamber tapi makin parah. Musuh simulasi dari semak muncul tiba-tiba. Aku hampir kena tembakan karet. Kalau bukan Serkatoni yang dorong tubuhku ke belakang dan tembak SS2 dari pinggang sambil lari, malam itu bisa jadi catatan buruk dalam laporanku. Bukan cuma ego yang terluka. Nyawaku, meski simulasi, terasa nyata. Kapten Dedi datang bawa 2 gelas kopi hitam panas. Dia pakai singlet putih yang sudah agak kuning di ketiak, celana pendek kolor hijau, kakinya telanjang pakai sandal jepit swallow yang talinya diikat kawat. "Minum, Pak. Kopi ini dari biji Gunung Malabar sendiri. Panas, pahit, pas buat bangunin jiwa." Aku terima gelasnya. Uapnya naik ke muka. Bau kopi tubruk yang ampasnya masih nempel di lidah. Aku teguk pelan. Panasnya bikin tenggorokan terbakar. Tapi entah kenapa rasanya seperti obat. "Pak Mike, saya tahu Bapak datang dengan prasangka," kata Kapten Dedi sambil duduk di sebelahku, lututnya penuh lumpur kering. "Di Pentagon, senjata kami cuma nomor sekian. Murah, copy-paste, nggak reliable. Tapi lihat sendiri tadi malam. SS2 nggak takut lumpur sawah, nggak takut hujan deras, nggak takut malam tanpa optik mahal." Dia nunjuk SS2 di pangkuanku. "Ini larasnya dari bajak Krakatau yang kami paksa kerja di tungku 1200 derajat. Toleransinya longgar sengaja, supaya prajurit di Papua bisa bersihin pakai daun pisang kalau kepepet." Aku angkat SS2. Rasanya lebih berat sekarang. Bukan karena besi, tapi karena cerita yang mulai menumpuk. Aku ingat tadi, saat hampir celaka, Serkatoni cuma pakai pisau lipat kecil yang gagangnya dari kayu bekas, buka M4ku yang macet dalam hitungan detik. Teknik sederhana yang nggak ada di manual Colt. "Saya salah," kataku pelan. Suaraku serak karena dingin dan asap. Kata-kata itu keluar susah payah, seperti mengakui dosa di depan cermin. "Saya pikir senjata kalian cuma versi murahan. Tapi malam ini, senjata kalian selamatin aku. Bukan M4 yang kubanggakan 22 tahun. Serkatoni nyengir, giginya kuning kretek. "Bukan senjatanya aja, Pak, tapi orang yang bikin dan yang pakai." Bu Siti di pabrik jahit seling ini sambil cerita, anaknya sakit demam. Pak Joko las bipot paralon sambil mikirin cicilan motor Beat-nya. Mereka nggak bikin senjata untuk pamer. Mereka bikin supaya kami pulang hidup ke keluarga. Aku lihat tanganku yang kotor lumpur. Dulu di Fallujah, aku pakai M4 yang selalu bersih karena logistik mahal. Di sini, prajurit-prajurit ini berjalan malam dengan senjata yang lahir dari keterbatasan, tapi punya nyawa. Aku ambil kain lap dari Serkatoni, usap SS2 pelan. Lumpurnya keluar, tapi senjata tetap kinclong di bawah lampu Petromax. "Saya hampir mati karena sombong tadi," kataku lagi. Suara lebih keras sedikit. SS2 nembak stabil di genangan, sementara M4 saya mati kayak mainan. Kapten Dedi tepuk bahuku pelan. "Itu yang namanya ujian medan asli, Pak. Bukan di shooting range ber-AC. Di sini hujan datang tiba-tiba. Lumpur naik sampai pinggang. Dan musuh nggak nunggu senjata Bapak siap." Dia berdiri, regangkan badan.
Besok pagi kita diskusi lebih dalam. Tapi sekarang tidur dulu. Besok masih ada tes siang di medan terbuka. Aku masuk ke tenda kecil yang dindingnya terpal biru bekas. Tikar gulung tipis di lantai. Bantal dari karung beras. Aku rebah. SS2 kuletakkan di sebelah. Tangan kanan masih pegang gripnya. Mata terpejam. Tapi otak nggak bisa diem. Gambar Bu Siti pakai daster 30.000 sambil pasang baut. Pak Andi modifikasi software di komputer CRT. Serkatoni selamatin aku dengan pisau lipat. Semuanya berputar. Prasangkaku yang besar sudah hancur total malam ini. Aku yang dulu tertawa sinis di briefing Virginia, sekarang merasa kecil. Senjata pindad ini bukan cuma alat. Ini cerminan orang-orang yang memaksa keterbatasan jadi kelebihan. Dan aku, kontraktor senior yang sudah keliling dunia, baru pertama kali mengakui di depan diri sendiri. Saya salah besar. Pagi nanti, diskusi dengan mereka bakal jadi pengakuan lebih dalam. Tapi sekarang, di tenda yang dingin dan basah ini, aku sudah mulai menulis draft laporan baru di kepala. Bukan laporan sinis lagi, tapi laporan yang mungkin bikin atasan di Pentagon terkejut. Karena dunia pertahanan yang kubanggakan selama ini ternyata ada saingan yang lahir dari tanah vulkanik Jawa, dengan tangan kasar dan hati yang tak pernah menyerah. Aku duduk melingkar di atas tikar gulung yang masih lembab, di barak sementara Gunung Malabar. Pagi menjelang siang. Matahari sudah naik, tapi kabut tipis masih bergantung di antara pohon-pohon. Tubuhku pegal semua, tapi SS2 V4 tetap di pangkuanku. Larasnya sudah kering, tapi ada bekas lumpur yang susah dihapus di celah-celah. Di sekelilingku, 8 prajurit raider duduk santai. Kebanyakan pakai singlet dan celana pendek kolor. Sandal jepit swallow yang talinya diikat kawat atau tali rafia. Mereka bagi roti tawar dan kornet kaleng yang dihangatkan di atas kompor minyak tanah kecil. Asapnya naik tipis bercampur bau tanah basah. Kapten Dedi buka obrolan. Suaranya pelan seperti biasa. Pak Mike, semalam Bapak lihat sendiri. Sekarang cerita dari kami yang pakai senjata ini tiap hari. Dia ambil SS2 miliknya, letakkan di tengah lingkaran. Saya sudah 14 tahun di Raider. Dulu pakai senjata impor dari sekutu. Bagus di kertas, tapi di Papua, hutan rawa, larasnya sering macet karena debu dan air. SS2, kami siram lumpur, kami rendam sungai, besok masih nembak. Serkatoni, yang semalam selamatin aku, nyengir sambil gigit roti. Cerita saya lebih gila, Pak. Tahun lalu patroli di perbatasan Papua. Hujan deras 3 hari nonstop. M4 cadangan tim macet total. Saya pakai SS2 ini, tembak 120 peluru di semak tebal. Nggak satu pun gagal. Malam itu kami selamatkan 2 warga dari penyusup. Pulang ke barak, istri saya cuma bilang, "Syukurlah senjatanya kuat, Mas. Kamu pulang." Tony usap laras SS2 dengan ibu jari kasar. Matanya jauh. Bapak tahu nggak, sling ini dijahit Bu Siti. Dia tahu ukuran bahu saya pas, karena tiap bulan dia tanya lewat WA. Mas Tony, selingnya masih kuat? Prajurit lain, Kopda Rahman, umur 29 tahun, badannya kecil tapi ototnya keras. Angkat tangan. Dia pakai daster lusuh sebagai kaos dalam. Kakinya penuh luka lama bekas duri. Saya dari Banten, Pak. Masuk TNI karena lihat ayah saya dulu pakai SS1 zaman Orde Baru. Sekarang SS2. Waktu latihan di Kalimantan, kami tidur di pohon. Senjata digantung di dahan. Pagi-pagi embun tebal. Tapi tinggal usap pakai daun pisang, langsung siap tembak. Impor mahal sering karatan di situ. Tapi ini, baja lokal kami yang dibikin tahan. Anak saya umur 4 tahun, tiap saya pulang, dia pegang SS20, bilang, "Ayah pahlawan." Padahal yang bikin pahlawan itu Pak Joko dan Bu Siti di Bandung. Aku dengar sambil pegang gelas kopi tubruk yang sudah dingin. Cerita mereka mengalir seperti air hujan semalam. Sederhana, tapi menusuk. Bukan cerita heroik di film.
tapi cerita hidup sehari-hari. Pak Joko yang las bipod paralon sambil mikirin cicilan rumah tipe 36. Bu Siti yang jahit sling sambil gendong cucu. Andi yang modifikasi software di komputer CRT sambil minum kopi ampas. Mereka nggak dapat bonus jutaan dolar, tapi senjata yang mereka bikin selamatin nyawa teman-teman mereka. Saya pernah bawa SS-2 ke Timur Leste saat misi perdamaian, kata Letnan 1 Bayu, suaranya berat. Negara tetangga lihat, minta coba. Mereka kaget. Kok bisa murah tapi tahan? Saya jawab, karena kami bikin dengan tangan yang tahu medan. Mereka beli beberapa unit. Sekarang di sana, senjata itu dipakai patroli hutan. Bukan karena iklan, Pak Mike, karena kerja nyata. Aku angkat SS-2, rasanya hangat di tangan. Saya dulu bilang ini copy-paste murahan. Sekarang saya malu. Semalam saya hampir celaka karena sombong pakai M4. Senjata kalian yang selamatin. Suaraku serak. Mereka diam sebentar. Lalu Kapten Dedi tepuk bahuku pelan. Itu biasa, Pak. Banyak tamu asing datang dengan mata tertutup. Pulang dengan mata terbuka. Senjata ini lahir dari keterbatasan. Anggaran kecil, tapi otak kami besar. Kami paksa baja lokal kerja 2 kali lipat. Hasilnya, prajurit di ujung rimba bisa pulang ke anak istri. Obrolan lanjut sampai sore. Mereka cerita soal anak yang sakit demam tapi tetap latihan, soal istri yang jualan gorengan supaya tambah uang saku, soal mimpi punya rumah kecil di kampung. Bukan omong kosong nasionalisme, tapi cerita manusia biasa yang bikin senjata dengan hati. Aku catat semua di buku kecil yang kertasnya sudah basah pinggirnya. Tangan aku gemetar waktu tulis. Bukan senjatanya yang hebat, tapi orang di baliknya. Saat matahari mulai condong, aku berdiri. Terima kasih. Malam ini saya sudah tahu. Dunia pertahanan gak cuma soal harga. Ini soal siapa yang bertahan di medan paling keras. Mereka nyengir. Bukan sombong, tapi bangga pelan. Serkatoni kasih aku 1 sling cadangan yang dijahit tangan. Bawa pulang, Pak. Ingat kami. Aku pegang sling itu. Kain parasut kasar tapi kuat. Prasangka yang kubawa dari Washington sudah lenyap total. Yang tersisa adalah rasa hormat yang dalam dan sedikit malu yang bikin aku ingin pulang cepat untuk tulis laporan yang benar. Besok, aku terbang balik. Tapi malam ini, di barak kecil ini, aku sudah berubah. Senjata pindad ini bukan cuma produk. Ini cerita hidup orang Indonesia yang memaksa keterbatasan jadi kehebatan. Aku berdiri di ruang tunggu kecil Bandara Hussein Sastra Negara Bandung sore itu. Tas ranselku lebih berat dari biasanya karena 2 SS-2 V4 sampel yang sudah disegel izin ekspor. Plus sling kain parasut buatan Bu Siti yang masih bau lumpur Gunung Malabar. Udara dingin AC bandara terasa asing sekarang. Setelah 3 hari penuh bau oli, tanah basah, dan kopi tubruk. Pesawat Garuda ke Jakarta lalu transit ke Washington sudah siap boarding, tapi kakiku berat melangkah. Di tanganku ada draft laporan akhir yang sudah kutandatangani digital di laptop. Judulnya sederhana, Field Assessment of PT Pindad SS2-V4 in Tropical Environment, Recommendation for Allied Procurement Review. Bukan laporan sinis yang kubawa dari Virginia. Isinya panjang, penuh data, grouping di hujan deras, video malam di lumpur, foto laras baja Krakatau yang masih kinclong setelah 300 peluru non-stop. Aku tulis juga cerita Serkatoni yang selamatin aku, Bu Siti yang jahit sling sambil cerita anaknya demam, Pak Joko yang las bipod paralon pakai mesin tua. Bukan sekedar teknis. Ini laporan yang bakal bikin meja Pentagon bergetar. Aku ingat pagi tadi, sebelum berangkat, Pak Andi datang ke penginapan bawa kotak kardus kecil. Di dalamnya ada 1 bipod paralon cadangan dan sebotol oli senjata lokal yang baunya khas. Bawa pulang, Pak Mike. Kalau di Timur Tengah nanti macet karena pasir. Ingat kami. Siram lumpur, usap daun pisang, tetap jalan. Dia pakai kaos oblong yang sama lusuhnya. Senyumnya lebar meski mata lelah karena lembur semalam.
Di pintu boarding, aku berhenti sejenak. HP bergetar. Pesan dari Kapten Dedi. "Selamat jalan, Pak. SS tua selalu siap. Kalau suatu hari kita latihan bareng lagi." Aku balas singkat. "Terima kasih. Saya sudah berubah." Benar. Michael Harlan yang turun dari pesawat minggu lalu, kontraktor sombong yang tertawa saat dengar nama Pindad, sudah mati di lumpur Gunung Malabar. Yang berdiri sekarang adalah pria yang tahu bahwa kehebatan senjata bukan di harga atau logo mahal, tapi di tangan yang memaksa besi lokal bekerja di medan paling kejam. Pesawat lepas landas. Dari jendela, aku lihat pegunungan Jawa Barat yang hijau bergelombang. Pabrik Pindad yang kecil dari atas terlihat biasa saja. Tapi aku tahu, di dalamnya ada emak-emak pakai daster 30.000, bapak-bapak pakai sandal jepit, yang tiap hari lahirkan senjata yang bikin militer negara adidaya mulai melirik. Aku bayangkan atasanku di Virginia baca laporan ini besok pagi. Mungkin mereka tertawa dulu, lalu diam, lalu telepon ke meja kontrak. Karena data nggak bohong. SS2 bukan hanya tahan. Ia unggul di medan yang sama persis dengan yang dihadapi prajurit Amerika di banyak titik panas dunia. Aku sandarkan kepala di kursi, tutup mata. Di pikiran muncul wajah Serka Tony yang gigit roti kornet sambil cerita istri nunggu di barak. Bu Siti yang gigit kretek sambil pasang baut. Mereka nggak minta pujian. Mereka cuma kerja. Tapi kerja mereka ini, diam-diam, bikin dunia pertahanan harus mengakui. Indonesia bukan lagi penonton. Kami punya senjata yang lahir dari keringat dan otak keras kepala. Siap saingi siapa saja. Pesawat naik lebih tinggi. Awan putih tebal menutup pemandangan. Aku buka